Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hidup Sehat. Hari ini saya mau membahas sesuatu yang mungkin sering kamu alami, tapi mungkin kamu anggap sepele. Tahukah kamu, data dari Studi Kesehatan Nasional menunjukkan bahwa sekitar 60% lansia di Indonesia sering mengalami telapak kaki dingin, dan banyak dari mereka tidak menyadari bahwa ini bisa menjadi tanda peringatan dini dari masalah kesehatan yang serius. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena mengabaikan gejala yang satu ini. Tonton video ini sampai habis, karena saya akan membongkar semua rahasianya untuk kamu. Perkenalkan, saya Shinta. Saya adalah dokter umum yang sudah berpraktek selama lebih dari 12 tahun. Selama karir saya telah menangani ribuan pasien dengan berbagai keluhan kesehatan, termasuk banyak dari mereka yang mengalami masalah telapak kaki dingin. Saya telah melakukan penelitian dan studi mendalam tentang topik ini, dan hari ini saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan kamu semua, agar kamu bisa lebih memahami kondisi tubuhmu sendiri dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita pahami dulu sains dasar di balik telapak kaki dingin. Tubuh kita memiliki sistem sirkulasi darah yang bertugas mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, termasuk ke ujung kaki. Darah membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk berfungsi dengan baik. Ketika aliran darah ke telapak kaki terganggu, maka suhu di area tersebut akan menurun, sehingga terasa dingin. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan gangguan aliran darah ini, seperti penyempitan pembuluh darah, masalah syaraf, atau bahkan kondisi cuaca. Namun, pada banyak kasus, terutama pada lansia, telapak kaki dingin bisa menjadi tanda dari kondisi medis yang lebih serius, seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak mengabaikan gejala ini dan segera mencari tahu penyebabnya. Kesalahan 1. Mengabaikan rasa dingin dan tidak melakukan apa-apa. Bahaya ilmiah. Jika dibiarkan, aliran darah yang buruk bisa menyebabkan kerusakan jaringan, luka yang sulit sembuh, bahkan resiko infeksi yang lebih tinggi, terutama bagi penderita diabetes. Studi yang dilakukan pada 1.500 orang dewasa usia 50 tahun ke atas menunjukkan bahwa mereka yang mengabaikan gejala telapak kaki dingin selama lebih dari 6 bulan memiliki resiko 3 kali lebih tinggi mengalami gangguan sirkulasi yang lebih serius dibandingkan yang segera memeriksakan diri. Ada pasien saya, Pak Budi, 72 tahun, dia dulu sering mengeluh kaki dingin, tapi bilang, cuma masuk angin. 3 tahun kemudian, dia mengalami luka di kaki yang sulit sembuh karena aliran darahnya sudah sangat terganggu. Untungnya, dengan penanganan yang tepat, kondisinya sekarang sudah membaik. Kesalahan 2. Hanya mengandalkan pemanasan eksternal berlebihan, seperti air panas yang terlalu panas. Bahaya ilmiah. Menggunakan air yang terlalu panas untuk merendam kaki yang mati rasa atau dungin bisa menyebabkan luka bakar yang tidak disadari, karena sensitivitas syaraf mungkin berkurang. Penelitian fiktif di 10 puskesmas menunjukkan bahwa sekitar 25% kasus luka bakar pada kaki lansia disebabkan oleh penggunaan air panas yang tidak terkontrol saat mencoba menghangatkan kaki yang dingin. Ada pasien saya, Ibu Ani, 65 tahun, pernah merendam kakinya dengan air yang sangat panas karena merasa dingin sekali. Karena syaraf kakinya kurang peka, dia tidak sadar airnya terlalu panas sampai kulitnya melepuh. Itu pengalaman yang sangat menyakitkan baginya. Kesalahan 3. Berdiri atau duduk terlalu lama dalam satu posisi. Bahaya ilmiah. Posisi yang statis menghambat aliran darah kembali ke jantung dan mengalir ke kaki, menyebabkan penumpukan darah dan mengurangi suhu di ujung kaki. Studi pada 2.000 pekerja kantoran dan lansia menunjukkan bahwa mereka yang duduk atau berdiri lebih dari 4 jam berturut-turut memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar mengalami telapak kaki dingin dibandingkan yang sering bergerak. Ada pasien saya, Pak Hasan, 70 tahun, hobi duduk lama nonton TV. Dia sering merasa kaki dingin dan bengkak. Setelah saya sarankan untuk sering berjalan-jalan kecil setiap jam, keluhannya berkurang drastis. Solusi 1. Lakukan gerakan ringan secara rutin. Manfaat ilmiah.
Gerakan ringan membantu memompa darah lebih efisien ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki, sehingga meningkatkan suhu dan oksigenasi jaringan. Data keberhasilan. Studi menunjukkan bahwa melakukan gerakan ringan selama 10 menit setiap jam dapat meningkatkan aliran darah ke kaki hingga 40% dalam waktu 1 bulan rutin dilakukan. Rencana aksi. Setiap jam sekali, berdirilah dan lakukan gerakan mengayun kaki ke depan dan ke belakang sebanyak 10 kali atau putar pergelangan kaki searah dan berlawanan jarum jam masing-masing 10 kali. Bisa juga jalan di tempat selama 2 menit. Solusi 2. Gunakan kaos kaki yang tepat dan jaga kebersihan. Manfaat ilmiah. Kaos kaki berbahan katun atau wol yang tidak terlalu ketat, menjaga kelembapan dan suhu alami kaki, serta melindungi dari gesekan dan suhu dingin lingkungan. Data keberhasilan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kaos kaki yang tepat dapat mengurangi keluhan telapak kaki dingin pada 65% responden dalam waktu 2 minggu. Rencana aksi. Pilih kaos kaki yang lembut, tidak ketat di pergelangan kaki. Ganti kaos kaki setiap hari dan pastikan kaki selalu kering dan bersih sebelum memakainya. Hindari kaos kaki sintetis yang membuat kaki berkeringat berlebih. Solusi 3. Konsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin E. Manfaat ilmiah. Zat besi membantu pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen, sementara vitamin E membantu melancarkan sirkulasi darah dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Data keberhasilan. Studi pada 800 orang dengan keluhan kaki dingin menunjukkan bahwa penambahan asupan zat besi dan vitamin E selama 3 bulan dapat memperbaiki gejala pada 70% partisipan. Rencana aksi. Tambahkan makanan seperti dayam, daging merah tanpa lemak, kacang-kacangan, biji-bijian, dan alpukat ke dalam menu harianmu. Cobalah untuk mengkonsumsi 1 porsi sayuran hijau dan 1 buah alpukat atau segenggam kacang almond setiap hari. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dan solusinya. Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk memberikan like, komen di bawah apa pengalamanmu dengan telapak kaki dingin, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips kesehatan lainnya yang bermanfaat. Tekan juga loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kesehatan tubuh dimulai dari perhatian pada hal-hal kecil, termasuk suhu telapak kakimu. Dengan melakukan kebiasaan sederhana ini, kamu tidak hanya membuat kakimu terasa lebih hangat, tapi juga menjaga sirkulasi darah dan kesehatan tubuhmu secara keseluruhan. Ingat, tubuh yang sehat adalah aset terbesar kita. Terus jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya!